Dan yang ketiga, dia punya makna he has favored our undertakings. Dia, the eye, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai usaha-usaha kami. Usaha apa? Usaha menyebarluaskan fitnah yang sudah meliputi berbagai aspek kehidupan. Yang mana kalau kita lihat, kita cermati, seluruh aspek kehidupan kita hari ini sudah ada badai fitnahnya, sudah ada efek badai fitnahnya. Di bidang ideologi, fitnahnya adalah disebarluaskannya, misalnya, ini baru misalnya saja, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ini semua adalah fitnah yang mereka kembangkan. Di bidang politik, fitnahnya adalah praktek berpolitik Machiavelli, ideologi berpolitik demokrasi. Machiavelli itu artinya apa? Machiavelli nama seorang filosof di Eropa yang mengajarkan sebuah teori dalam berpraktek politik yang bunyinya adalah tujuan menghalalkan segala cara. Makanya para politisi dalam sistem Dajjal hari ini nggak pandang mau dia partai Islam bukan partai Islam, ya kelakuan sami mawon podo wae. Kenapa? Karena semangatnya sama, tujuan menghalalkan segala cara. Maka mau mencari politisi yang brengsek itu ada dari Oslo sampai Solo, ya kan? Dari Boston sampai Bogor ada, lengkap dari Chicago sampai nggak usah disebut selanjutnya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, itu di bidang prakteknya. Di bidang ideologi berpolitiknya kudu wajib demos kratus. Demos artinya rakyat, kratus artinya kekuasaan, kedaulatan. Sebuah ungkapan yang kalau Anda bongkar Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, nggak akan Anda temukan Allah membenarkan kedaulatan di tangan rakyat, nggak akan Anda temukan. Malah dari awal sampai akhir Al-Quran kita baca, yang kita temukan kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, rajanya manusia, Allah yang berdaulat. Walillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Islam tidak mengenal rakyat berkuasa. Rakyat berkuasa itu yang mana? Yang berkuasa nggak jelas rumusannya, Pak. Kemudian di bidang ekonomi, fitnahnya adalah kapitalisme dan ribawi. Kita ini hidup dalam satu era di mana riba ini sesuatu yang sudah amat sangat diterima oleh masyarakat luas, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Mereka menyatakan barok kepada riba. Tapi kebanyakan orang sekarang ini riba sudah makanan sehari. Riba masuk sampai ke jalan-jalan komplek rumah kita. Ya, tawaran kredit ini, kredit itu, ya. Sehingga kita geli melihat orang turun naik mobil mewah, tapi begitu belanja di supermarket, maaf ya, belanja celana dalam pakai kartu riba, gitu loh, nggak bayar tunai, nggak lunas. Aneh. Nah, ini sistem dunia sekarang. Kita didorong untuk rame-rame bangga dengan jumlah hutang yang kita miliki, padahal Nabi sampai mengajarkan doa tolak hutang, ya. Nah, kita kemudian dibudayakan untuk budaya gemar berhutang dengan riba ini. Ya, padahal kata Nabi tingkatan dosa riba itu sampai 70 sekian, dan yang paling ringan dosa riba seperti seorang laki-laki menikahi ibu kandungnya di tengah lapangan terbuka. Nauzubillah. Di bidang sosial, apa fitnahnya? Fitnahnya adalah disebarluaskannya ajaran individualisme. Ya, orang berpikir nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Kalaupun dia berinteraksi antar manusia, hubungan apa? Produsen konsumen. Ya. What can I get from him? Kan selalu begitu. Time is money. Ya. Waktu adalah uang. Kalau saya berinteraksi sama orang nggak ada efek ke kantong saya, buat apa? Akhirnya yang muncul individualisme. Di bidang budaya, di bidang hiburan, fitnahnya adalah hedonisme. Berbagai budaya-budaya yang menimbulkan atau punya prinsip syahwat sebagai ilah, sebagai Tuhan. Sehingga sekarang kalau kita mendengarkan atau menyimak atau menyaksikan hiburan modern sistem Dajjal ini, yang muncul bukan zikrullah, bukan ingat Allah, tetapi yang muncul adalah fiktor, pikiran kotor. Nauzubillah min dzalik. Di bidang militer, apa fitnahnya? Right or wrong is my country. Mau benar mau salah, bela negara habis-habisan. Atau dalam bahasa populernya nasionalisme, sesuatu yang nggak dikenal dalam Islam. Kalau seandainya nasionalisme itu penting, pastinya Nabi itu akhirnya tinggal di Mekah lagi. Tapi enggak, Nabi tinggalkan Mekah. Kalau bicara ada benar, ada hadis bunyinya cinta tanah air bagian dari iman gitu ya. Tapi nyatanya Nabi tinggalkan Mekah. Padahal Nabi sudah bebaskan Mekah.
Mekah sudah dibebaskan, kenapa Nabi kembali ke Madinah? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita, kita nggak boleh terikat dengan bumi manapun dari dunia ini. Di bidang apa lagi? Di bidang hukum, fitnahnya adalah munculnya man-made laws, hukum bikinan manusia yang bahasa Al-Qurannya adalah disebut hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Makanya Allah bertanya kepada kita dalam surat Al-Ma'idah ayat 50, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Kemudian di bidang pendidikan, fitnahnya adalah materialisme atau hubbud dunia. Ya, banyak orang tua sekarang menyekolahkan anak, timbangannya adalah bagaimana supaya si anak ujung-ujungnya bisa punya pekerjaan yang penghasilannya gede. Ya, pertimbangannya bukan pertimbangan keselamatan di akhirat bagi si anak, tapi bagaimana anaknya jadi orang. Mungkin kalau nggak sekolah formal jadi monyet kali ya. Kemudian di bidang olahraga, fitnahnya adalah berbagai cabang olahraga menjadi industri perjudian. Ya, bukan rahasia lagi. Sampai-sampai belakangan ini ternyata tersingkap. Hatta pertandingan bola yang bergengsi itu, World Cup maupun FIFA itu, ternyata fixed match. Ya, sudah ditentukan sebelumnya harus berapa golnya, siapa yang menggolkannya. Ya, karena apa? Ini urusan perjudian. Bandarnya yang tahu tentunya. Kemudian di bidang keluarga, fitnahnya adalah dilansirnya ya, gagasan liberalisasi wanita. Wanita didorong meninggalkan pos utamanya, apa itu mendidik anak, sehingga berlomba-lomba wanita mencari pekerjaan dengan alasan kesetaraan gender. Akibatnya mereka bergaul di luar sana, di kantor-kantor dengan laki-laki yang bukan suaminya. Bahkan ada kantor-kantor tertentu yang memang mensyaratkan suami istri nggak boleh sekantor kan, lengkap sudah selingkuhnya. Gitu. Padahal kalau masih sekantor bisa pulang pergi bareng. Gitu. Ini sampai dibikin aturan bahwa di kantor nggak boleh suami istri. Haji. Akibatnya karena pergaulan bebas, akhirnya fenomena talak, perceraian menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Ya, tahun 2014 kemarin saya dengar di Depok saya itu 3.000 perceraian di pengadilan agama. Di Jakarta Selatan 2.700 perceraian. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, jadi saudara rahimakumullah, lalu siapa yang membesarkan anak-anak? Kalau ibunya pergi, bapaknya pergi, siapa yang membesarkan? Bukan membantu, sinetron. Karena pembantu kerjanya nonton sinetron. Akhirnya bareng sama anak yang diasuh kan nonton sinetron kan. Nah, sinetron misi utamanya apa? Mengajarkan intrik. Akhirnya muncullah pembantu yang pandai mengintrik majikan. Muncullah anak-anak yang pandai mengintrik orang tuanya. Jadilah masyarakat intrik-intrikan. Ini karena pos utama ditinggalkan oleh ya, al-ummu madrasah dalam bahasa Arab. Ibu itu pada dasarnya adalah sumber pendidikan. Dia madrasah, dia sekolahan. Waduh Ustadz, anak saya perempuan udah saya kuliahin sampai S3, masa cuma jadi ibu rumah tangga? Loh, mestinya bangga dong. Berarti anaknya mendidik cucunya dengan kualitas S3, subhanallah. Gitu. Yang lebih berhak mendapatkan kualitas S3-nya si anak atau orang-orang di kantor sana, bos-bos di kantor? Ya anak dong lebih berhak. Ya. Wawasan S3 dia untuk anak luar biasa, anaknya bisa jadi apa nantinya. Tapi kan nggak pikir ke sana. Terus di bidang informasi, fitnahnya apa? Kaidah yang berbunyi bad news is good news. Ya. Sekarang ini yang namanya televisi, radio itu membanggakan kalau bisa menyebarluaskan berita buruk. Ya. Kalau cuma berita yang baik-baik, ya nggak laku itu televisi. Ya, misalnya diberitakan 5 remaja SMA rajin sholat berjamaah 5 waktu tepat waktu, ya kan, rajin tadabbur Al-Quran. Apa yang diberitakan yang kayak begitu? Ya, kalau diberitakan juga klise. Gitu. Ya. Ini cerita zaman dulu nih, zaman Siti Nurbaya. Ya, yang keren itu kan berita apa? Ya kan, gosip, ya, perselingkuhan, ya, pembunuhan, perkosaan, ya, pembegalan. Ya, itulah berita-berita yang ini. Ya, sehingga tiap hari pikiran kita tuh sudah pikiran yang bad news terus. Dan bad news akhirnya jadi good news, jadi berita yang bagus. Terus di bidang ibadah ritual, fitnahnya adalah apa? Islam plus aneka bidah.
Sehingga sekarang bermunculanlah proyek-proyek tamasya berbagai majelis taklim kemana? Ya ke kuburan Kiai Anu, kuburan Habib Anu gitu kan. Minimal tidak, maksimal syirik. Kemudian di bidang medis farmasi, fitnahnya adalah obat-obatan kimiawi dan kandungan zat haram dalam obat-obatan tersebut. Dalam kitab Tibbun Nabawi itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sakit, dikirim dari Raja Mesir seorang tabib. Sama Nabi, para sahabat disuruh periksa, ini tabib bawa apa? Ternyata dia bawa farmakopea, obat-obatan kimia. Nabi langsung bilang sama para sahabat, suruh aja pulang itu tabib. Karena kita adalah satu kaum yang tidak mengkonsumsi farmakopea. Tapi sistem dunia sekarang untuk penyembuhan justru itu andalan utama kan? Ya. Kalau pakai wellness product itu nggak dapat asuransinya. Kantor nggak membiayai, kantor membiayai kalau jelas-jelas yang merusak diri kita. Ya. Coba lihat dokter-dokter, kalau anaknya sakit mana mau dia kasih antibiotik. Tapi kalau pasien sembarang pasien nggak ada hubungan keluarga mereka, antibiotik 1000 cc, 1500 cc, 500 cc, dahsyat. Tapi anaknya sakit mau dia kasih antibiotik, enggak, dikasih madu sama dia, dikasih habas soda sama dia. Berarti kan ada kemunafikan di sini, ada hipokrisi. Di bidang makanan, pertanian, peternakan yang munculnya berbagai modified foods ya, makanan-makanan rekayasa genetika. Ayam sekarang gemuk-gemuk karena disuntik hormon. Ya, telurnya banyak jumlahnya, sehingga ayamnya stres, telurnya stres, yang makan ya pasti stresnya. Nah inilah masyarakat dunia kita sekarang. Nah jadi saudara rahimakumullah, badai fitnah ini sudah meliputi berbagai aspek kehidupan kita dan ini tidak berdiri sendiri. It's not by coincidence, ini bukan suatu kebetulan. Oleh karenanya Ahmad Thompson, seorang penulis berkebangsaan Inggris Muslim, menulis buku berjudul Dajjal the Antichrist. Gambar depannya pun gambar logo $1 Amerika Serikat tadi, Novus Ordo Seclorum tadi. Sudah diterjemahkan buku ini dengan judul Sistem Dajjal pada tahun 2001-2002 dia sempat beredar, tapi tahun 2003 sama sekali nggak bisa kita temukan buku ini. Mungkin sudah diborong habis sama sistem Dajjal ya. Dan nggak ditemukan di lapangan, penerbitnya pun belum tiga. Tapi alhamdulillah tahun 2013 terbit lagi oleh penerbit lain dengan judul yang sama, Sistem Dajjal. Nah kata Ahmad Thompson dalam kitabnya, beliau mengatakan there are 3 aspects of Dajjal. Dajjal itu bisa dilihat dari 3 sisi, 3 aspek. Ada Dajjal di individu oknumnya, ada Dajjal sebagai fenomena gejala sosial budaya global. Inilah yang diwakili oleh Ipol Exos Goodmill Penkum sistem Dajjal yang kita lihat sekarang dalam realita. Dan ada the unseen force, kekuatan yang tidak tampak, jadi di belakang layar, mastermind-nya. Siapa mereka ini? Mereka ini diwakili oleh berbagai secret societies, masyarakat rahasia yang dibentuk oleh kaum Yahudi. Namanya ada Freemasonry, ada Illuminati, ada Kabbalah, ada Knight Templar ya, dan sejenisnya. Ini adalah organisasi rahasia yang mereka kerjanya jaringannya internasional, mendunia. Dan mereka sibuk merekrut influential figures in the society, orang-orang berpengaruh di masyarakat, dari kepala negara, menteri-menteri, ya, pengusaha kaya raya, seniman, budayawan, pemain film, bintang, artis, ya, penyanyi, ya, kemudian juga olahragawan terkenal, pemain sepak bola terkenal, ya. Kemudian pemuka agama juga mereka rekrut. Untuk apa? Untuk duduk dalam pertemuan-pertemuan rahasia mereka, menyusun apa? Menyusun sistem Dajjal. Memastikan supaya aspek demi aspek tadi ya benar-benar sesuai dengan rancangan mereka untuk menyebarkan badai fitnah ini. Nah maka saudaraku rahimakumullah, dari mana kita tahu hal ini? Dari mantan anggota dari secret society ini sendiri ya. Jadi ada seorang ulama Lebanon pernah ikut Freemasonry. Dia cerita di dalam buku itu bagaimana dia terrekrut dengan Freemasonry ini, karena Freemasonry ini jaringan paling luarnya itu organisasi sosial. Ada yang namanya Lions Club, Leo Club, gitu, Rotary Club, ya, kayaknya pesannya baik gitu. Padahal itu bagian dari merekrut pada tahap-tahap awal. Nah si ulama ini kena. Terus ketika dia masuk ke level pertama dari Freemasonry, dia harus dibaiat, ya, disumpah setia, dilantik. Ya, dalam pertemuan tertutup di depan dia Al-Quran karena dia Muslim. Terus dia dikasih ujian-ujian, tes loyalitas. Ternyata dia lulus, naik ke level kedua, dilantik lagi dalam pertemuan tertutup.
Nah di level kedua dia harus dilantik di hadapan Quran dan lilin yang menyala. Terus naik ke level 3, nambah lagi Quran, lilin yang menyala, pisau belati ya. Naik lagi ke level keempat, Quran, lilin, pisau belati, bunga mawar. Terus naik sampai level 7, sudah macam-macam saksi dia, tapi Qurannya sudah ditarik, nggak ada. Dia ikuti terus sampai ke level 30. Freemasonry itu level tertingginya 33, dan 33 itu syaratnya harus berdarah Yahudi. Kalau nggak berdarah Yahudi nggak bisa sampai 33. Nah si ulama ini sudah sampai level 30. Di level 30 itu alhamdulillah dia masih sadar, dia masih punya iman ya. Dia dilantik dengan lafal teks pelantikannya, dia harus mengucapkan kata-kata in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Sadarlah dia, ini Hizbus Syaitan, ini adalah partai syaitan, ini kelompok syaitan yang dia harus tinggalkan. Dia tinggalkan. Dia tulis buku menyingkat gerakan Freemasonry. Judul bukunya Gerakan Freemasonry. Diterbitkan tahun 1975 oleh Robito Alam Islami, ya Liga Islam yang berlokasi di Jeddah ya. Tapi kemudian buku ini sebagaimana buku Sistem Dajjal nasibnya sama, ya, hilang dari peredaran. Ya. Di rumah saya pun hanya punya fotokopiannya. Ya. Baik, jadi saudara rahimakumullah, tiga aspek ini sekarang berjalan beriringan, tinggal satu yang belum muncul yaitu individunya. Nah maka kata Ahmad Thompson, jelaslah bahwa sebelum Dajjal sendiri muncul harus tersedia sistem mapan beserta para pengurusnya yang siap mendukung dan mematuhi Ad-Dajjal. Keberadaan sistem dan para pengurusnya itu merupakan bukti dari Dajjal sebagai gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan yang tidak nampak. Dilihat dari semua pertanda yang nampak dewasa ini, kedua sisi Dajjal tersebut sudah sangat kentara, dan itu berarti kemunculan Dajjal sudah sangat dekat. Dengan demikian berakhirlah kajian kita mewaspadai fitnah sistem Dajjal. Maka saudara rahimakumullah, sekali lagi sebelum saya tutup, seperti biasanya saya undang untuk mengunjungi website kami beralamat www.bolehjadikiamatsudadekat.com. Ini adalah sebuah website early warning system bahwa kita sudah hidup di akhir zaman. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian dari Ustaz Ihsan Tanjung. Apabila ada pertanyaan, kita batasi hanya 2 pertanyaan saja mengingat waktu yang terbatas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang hadis yang tadi, tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi saksi Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Ya. Tidak ada satu celah pun di negeri tersebut kecuali ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya berdarah. Bergoyanglah Madinah 3 kali. Allah keluarkan dengan sebabnya semua orang kafir dan munafik dari Madinah. Ya. Pertanyaan adalah kan sebetulnya kalau di Madinah sini kan seluruhnya orang Islam ya Pak ya. Berarti kalau memang keluar dari Madinah itu orang kafir dan munafik, bisa jadi orang Islam yang ada di Madinah tuh tidak sadar bahwa dia sudah kafir atau munafik ya Pak. Ya. Pertanyaan kedua tentang simbol-simbol Dajjal dengan secret society tadi kan ada tanda mata, ada tanda piramid, kemudian mungkin bintang David. Kan kita lihat di sini banyak sekali sudah perusahaan-perusahaan yang memakai simbol-simbol yang hampir mengarah ke arah simbol-simbol Dajjal ya. Misalnya Indosat dengan bintang 6-nya. Cuman yang agak menarik saya lihat justru ada Islam tapi memakai simbol mata gitu. Contoh pustaka Imam Syafi'i ya. Itu jelas mata ya. Mungkin Radio Roja juga secara tidak, kalau kita putar-putar itu ada mata, itu gimana menyikapi itu Pak Ustaz? Ya, untuk pertanyaan pertama ini hadisnya ya. Sudah saya bahas waktu itu. Nabi pernah menyatakan yaumul khalas wa ma adraka ma yaumul khalas, hari pemurnian. Apakah itu hari pemurnian? Dan ucapan itu diucapkan Nabi sampai 3 kali. Maka ditanyakan apa itu hari pemurnian? Nabi menjawab, Dajjal akan muncul kemudian mendaki gunung Uhud di luar kota Madinah. Dari situ dia menyaksikan kota Madinah. Dia berkata kepada para pengikutnya, tidakkah kalian lihat istana putih itu? Itulah masjidnya Ahmad, Masjid Nabawi.
Kemudian Dajjal mendatangi kota Madinah, namun dia dapati di setiap jalan menuju kota itu ada malaikat yang menjaga dengan menghunuskan pedangnya. Kemudian Dajjal mendatangi Sabkhah al-Juruf, sebuah tanah tandus di lereng bukit. Kemudian dia pukul serambi depannya, maka kota Madinah bergetar 3 kali karena pukulan itu. Lalu kata Nabi, dengan itu tidak ada seorang munafik pun baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada seorang fasik pun baik laki-laki maupun perempuan, melainkan akan keluar dari kota Madinah untuk menemui Dajjal, untuk menyambut panggilannya tadi. Dan itu disebut hari pemurnian, hari pembersihan kota Madinah dari eksistensi kaum munafik dan kaum fasik yang ada selama ini di dalamnya. Jadi hadis ini sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa kota Madinah itu sendiri tidak otomatis sepi dari kemunafikan, sepi dari kefasikan. Sejak kapan? Ya sejak dulu. Sampai sekarang, sampai kelak nanti munculnya Dajjal, sampai terjadilah proses pembersihan tersebut. Ya. Makanya ketika saya membahas tentang salah satu kiat menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal, yaitu menetap di Mekah dan atau Madinah, ya, karena dua kota ini tidak mungkin tidak dimasuki oleh Dajjal. Tapi saya katakan bukan tinggal di Mekah dan Madinahnya yang paling penting. Yang paling penting adalah memastikan iman tauhid kita ini tegak dengan benar, dengan lurus, dan kita hatinya terpaut kepada Allah. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, bahkan nggak tinggal di Mekah dan Madinah pun aman. Tapi kalau ditambah sudah dan demikian tinggal di Mekah Madinah akan terjaga betul. Kemudian yang kedua, ada simbol-simbol mata sebelah itu digunakan oleh sebagian dari mereka yang mengaku muslim, ya, sampai penerbit Imam Syafi'i, misalnya Radio Roja, ya kan. Nah, apakah itu berarti bahwa simbol-simbol itu secara otomatis mencerminkan bahwa institusi-institusi tersebut merupakan antek Dajjal? Jawabannya tidak otomatis, tidak otomatis. Karena waktu itu saya membahas juga ketika saya menerangkan tentang masalah mata sebelah ini kan sekarang ini kita lihat memang di uang lembaran $1 Amerika Serikat ada. Kemudian ada artis kenamaan dunia bikin rumah bentuknya mata sebelah. Bahkan rencana kepolisian Arab Saudi juga mata sebelah. Bahkan bundaran HI juga mata sebelah. Ya. Kemudian juga sebuah reality show mata sebelah, ya, dan seterusnya. Ini tidak otomatis bisa kita simpulkan yang membuat atau institusi yang diwakili oleh mata sebelah itu automatically merupakan antek Dajjal. Ya. Tapi setidak-tidaknya kita harus waspada. Dan kalau kita punya akses kepada mereka-mereka yang mempunyai simbol-simbol seperti itu, ada baiknya kita ingatkan mereka. Contoh, kami kenal dengan pemilik bengkel rohani, yaitu Abu Aqilah, ya kan? Nah, dulu bengkel rohani itu simbolnya jelas mata. Saya kritisasi, saya bilang ini bisa diartikan sebagai apa? Nah, akhirnya mereka rubah. Ya. Jadi kalau memang kita punya akses, silakan. Kalau setelah kita beritahu dia mau berubah, ya berarti pertanda dia selama ini tidak maksudkan ke arah situ kan. Tapi kalau sudah dikasih tahu dia masih juga ngotot, jangan. Ngomong mana? Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Baik, jamaah sekalian rahmatullah. Dengan demikian mari kita akhiri majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.